Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di pertemuan ketiga yang akan kita bahas analisa sistem informasi kawan-kawan. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Di sini lanjut. Analis sistem informasi. Analisa adalah suatu kegiatan yang dimulai dari proses awal di dalam mempelajari serta mengevaluasi suatu bentuk permasalahan case yang ada. Tujuan utama dari sistem informasi ini adalah pertama, menentukan kelemahan dari proses-proses bisnis pada sistem lama untuk bisa menentukan kebutuhan dari sistem baru. Yang kedua, menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru. Pendekatan analisa model driver. Yang pertama ada namanya analisa struktur, teman-teman, yaitu analisa yang berfokus pada aliran data dan proses bisnis perangkat lunak yang disebut proses oriented, salah satunya menggunakan data flow diagram. Yang kedua, rekayasa informasi menentukan tingkat kelayakan kebutuhan sistem baru, disebut dengan data centered atau data dalam rekayasa informasi disebut dengan entity relationship. Rekayasa informasi mensinkronkan pemodelan data dengan pemodelan proses. Maaf. Yang ketiga, analisa berorientasi objek, yaitu model orientis objek adalah gambar-gambar yang mengilustrasikan objek-objek sistem dari sistem berperspektif seperti terstruktur, perilaku, interaksi, dan antar objek, misalnya dengan menggunakan UML atau Unified Modeling Language. Analisa kebutuhan sistem. Hasil dari analisa kelemahan sistem yang dapat digunakan untuk merekomendasi analisa kebutuhan sistem atau requirement system, di mana juga dapat rekomendasi fungsionalitas apa saja yang dibutuhkan sistem baru. Tujuan dari proses pembuatan sistem ini adalah memahami sebenar-benarnya kebutuhan sistem yang baru yang dapat juga diartikan. Pertama, pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan oleh sistem. Jadi, sistem ini harus mengerjakan seperti apa sih? Di sini akan dijelaskan. Yang kedua, pernyataan tentang karakteristik yang harus dimiliki dari sistem. Jadi, suatu sistem itu yang akan dianalisa nanti punya karakteristik atau unik apa sih? Analisa kebutuhan sistem pertama tipenya operasional yang menjelaskan teknik bagaimana sistem baru akan beroperasi. Jadi yang pertama tuh menjelaskan operasional. Apa sih yang harus dilakukan oleh sistem baru ini? Yang kedua, kinerja yang menjelaskan seberapa bagus kinerja perangkat lunak dikembangkan dalam mengolah data, menampilkan informasi secara keseluruhan dan menyelesaikan proses bisnis tersebut. Jadi jelaskan tuh kinerjanya seperti apa, lebih cepat atau enggak. Yang kedua, keamanan bersih pernyataan tentang mekanisme pengamanan aplikasi data maupun transaksi yang akan mengimplementasikan pada sistem. Jadi jelaskan keamanannya itu seperti apa. Yang keempat, politik dan budaya, isinya menyangkut hubungan dengan isu politik dan budaya yang tidak menimbulkan persepsi negatif terhadap sistem. Jadi ada isu politik atau mungkin budaya nggak mempengaruhi dari kinerja sistem tersebut. Selanjutnya, model pengumpulan data. Metode pengumpulan data berupa suatu pernyataan statement tentang sifat, keadaan, sikap, kegiatan tertentu, dan sejenisnya. Pengumpulan data dilakukan untuk mengumpulkan informasi dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Jadi menurut Gaulo, tahun 2002 menjelaskan seperti itu, tentang pengumpulan data berupa suatu pernyataan atau statement tentang sifat dan keadaan. Selanjutnya, proses pengumpulan data atau PULTA yang dilakukan pada pengembangan pembahasan sistem berjalan atau dalam fase tahap analisa. Jadi tahap analisa ini merupakan proses awal sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat. Jadi pada saat tahap ini, analisa ini sangat penting untuk mendapatkan data yang akurat guna memenuhi kebutuhan sistem yang baru. Sumber data. Nah, ada dua sumber data nih, ada primer dan sekunder. Primer itu data yang dapat diambil diperoleh melalui salah satunya wawancara, observasi, kuesioner, tes, dan pengukuran fisik atau percobaan suatu penelitian di dalam contohnya laboratorium.
Yang kedua, data sekunder, data yang diperoleh oleh pihak pengambil dokumen atau pengambil data seperti BPS, Biro Pusat Statistik, rumah sakit, lembaga, dan institusi. Itu pengumpulan data, jenisnya ada kuesioner dengan mendata pertanyaan yang ditulis dan ditunjukkan kepada koresponden, nanti jawaban itu akan direkam, kemudian dicatat, dikumpulkan. Observasi, pengamatan melibatkan semua indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pembauan, perasa, dan dicatat melalui rekam elektronik. Ada wawancara juga melalui lisan maupun by phone atau telekonferensi ya teman-teman ya, di mana jawabannya akan direkam juga, nanti akan dirangkum oleh peneliti yang dijadikan sebagai suatu data dokumen. Pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Perumusan proses bisnis, di mana bisnis proses adalah suatu kumpulan pekerjaan yang saling terkait untuk menyelesaikan suatu masalah tertentu. Suatu proses bisnis dapat dipecah menjadi beberapa sub-proses yang masing-masing memiliki atribut sendiri, tetapi juga berkontribusi untuk mencapai tujuan dari sub-proses. Analisa proses bisnis umumnya melibatkan pemetaan proses dan sub-proses di dalamnya sehingga ditingkatkan aktivitas atau kegiatannya. Nih, ada karakteristik yang harus dianggap memiliki suatu proses bisnis. Yang pertama adalah definitif, suatu proses bisnis yang akan memiliki batasan masukan serta keluaran yang jelas. Urutan, suatu proses bisnis yang terdiri dari urutan dari dan waktu dari suatu karakteristik dari sistem. Pelanggan, suatu proses bisnis mempunyai menerima hasil proses nilai tambah transformasi yang terjadi dalam proses untuk memberikan nilai tambah pada penerima. Keterkaitan, suatu proses tidak dapat berdiri sendiri, melainkan harus terkait dalam struktur organisasi. Fungsi silang, suatu proses umumnya walaupun tidak harus mencakup beberapa fungsi. Nih, contoh proses pendaftaran anggota. Jadi pada saat mendaftarkan suatu anggota itu dicatat dulu biodatanya. Untuk apa? Untuk kebutuhan nanti pustakawan mencetak dalam kartu anggota. Di sini contohnya pada proses pendaftaran keanggotaan perpustakaan. Setelah itu didata, diolah, dimasukkan ke koleksi pustaka yang dibeli. Masukkan untuk yang selanjutnya pengolahan untuk pelabelan koleksi buku. Biasanya label itu ada maksudnya, 2 huruf digit depan apa, tengah apa, itu Bang. Nanti dijelaskan apa sih pengkodean tersebut. Peminjaman juga nanti dari contoh proses bersihnya, peminjaman itu dikasih form, habis itu nanti dikasih kapan harus dibalikin, ketika telat kapan dikasih dendanya dan lain-lain. Pengembalian juga seperti itu, dicatat waktu pengembaliannya, tanggalnya, dan yang saya bilang sebelumnya, denda jika meminjamnya lebih dari batas waktu. Activity diagram adalah menggambarkan selanjutnya. Activity diagram menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam sebuah proses, di mana memperlihatkan proses aktivitas dalam proses sistem. Tujuan utamanya apa sih Pak ini? Tujuan utamanya adalah menggambarkan proses bisnis dan urutan aktivitas dalam suatu proses. Yang kedua, dipakai untuk bisnis modeling untuk memperhatikan urutan aktivitas proses bisnis. Yang ketiga, membantu memahami proses secara keseluruhan. Yang keempat, menggambarkan aliran variabel paralel, bercabang, dan bersamaan dari sistem. Nih contohnya nih, bisa lihat ya. Saya gedein dikit, maaf. Tuh, dari anggota, daftar, ke pustakawan, dikasih kelengkapan, diisi, habis itu aplikasinya dan masuk ke database, cetak, dari situ dapat kartu anggotanya, dari dapat kartu dia bisa punya buku di data semuanya sampai dengan nanti pengembaliannya dilihat telat apa enggak, ketika telat nanti ada dendanya seperti itu. Nah, ini tugas buat teman-teman. Tugas silakan nanti dikerjakan, tugasnya dibikin kelompok sesuai dengan tugas yang
ada di slide ya, teman-teman ya. Oke, nah ini ada latihan soal. Latihan soal biasa nanti kerjakan, saya akan tulis di portal tugas ketiga. Nanti kalian kerjakan. Oh ya, untuk yang minggu kemarin libur, nanti mohon maaf saya belum mengajukan pergantiannya. Nanti setelah ini saya akan ajukan. Oke, ada lagi pertanyaannya? Jika tidak ada, saya akhiri aja. Nanti lihat ya di video saya ya. Dan minta bantu untuk kelancaran dan semangat saya dalam membuat konten ini. Minta bantunya di subscribe buat teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat semuanya.